أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku, dimanapun anda berada pada kesempatan yang berbahagia ini, ucap puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat dan karunia, sehingganya pada hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, berbicara dengan lancar, berkata dengan baik, diberikan kesehatan lahir dan batin. Itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu, mari kita perbanyak amal ibadah ketika Allah telah memberikan itu semua kepada kita, supaya pemberian Allah itu bernilai ibadah di sisi kita dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu manusia terbaik yang Allah utus untuk menjadi suri tauladan bagi kita semuanya. Tujuannya adalah untuk menuju keselamatan hidup di dunia dan sampai menuju ke akhirat kelak. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan dosa-dosa besar. Sekarang kita telah masuk kepada dosa besar yang ke-11, yaitu adalah melarikan diri dari pertempuran, melarikan diri dari medan perang, yaitu seseorang yang berjihad di jalan Allah, maka dia tidak boleh melarikan diri saat terjadi pertempuran. Itu dapat ancaman dari Allah SWT, itu di surah Al-Anfal ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuwallihim yawma idzin dhuburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahabbiran aw mutahayyizan ila fi'atin faqaba bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Dan barang siapa yang membelakangi mereka, yaitu maksudnya musuh, mundur di waktu itu ketika terjadi peperangan, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah SWT, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Al-Quran surah Al-Anfal ayat ke-16. Dan ini juga dikuatkan oleh hadis Nabi SAW, yaitu ijtanibus sab'al mubiqat fadzakara minha tawalli yawma zuhf. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Dan beliau menyebutkan salah satunya adalah melarikan diri dari pertempuran. Dari ayat dan hadis tadi bisa kita mengambil iktibar, pelajaran yang harus kita ambil adalah, pertama, jihad adalah merupakan
ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain. Karena pada jihad itu seseorang diperintahkan dia harus angkat senjata dan bertemu langsung dengan musuh. Tujuannya adalah atas perintah Allah dan lillahi, karena Allah SWT. Itu yang pertama, niatnya. Bukan karena hal-hal yang lain. Maka ketika itu dikategorikanlah niat itu, jihad itu sebagai ibadah yang paling utama kepada Allah SWT. Karena orang yang berjihad itu apabila dia meninggal ketika terjadi saat pertempuran itu, dia wafat, maka orang itu adalah fi sabilillah, jihad di jalan Allah dalam mempertahankan agama Allah. Maka balasannya bagi orang yang jihad itu tidak lain adalah surganya Allah SWT. Bahkan orang yang berjihad itu ketika dia wafat, jihad ketika bertempur untuk membela agama Allah, orang itu tidak perlu lagi dimandikan, tidak perlu lagi dikafani, ya. Bahkan juga ada mengatakan tidak perlu lagi disolatkan. Tetapi walaupun itu disolatkan itu termasuk fardu kifayah. Nah, yang jelas orang yang berjuang jihad fi sabilillah tersebut, maka balasannya adalah surga di sisi Allah SWT. Begitu mulianya ibadah ini. Maka di dalam hal ini ada beberapa larang Allah SWT bagi mereka yang telah sampai berhadapan dengan musuh, ya, yaitu musuh yang dimaksud di situ bukanlah musuh dia sendiri, tetapi musuh kaum muslimin, musuh-musuh dari Nabi Muhammad SAW, musuh-musuh dari Allah SWT. Yang mana musuh-musuh itu adalah menolak kebenaran ketika disampaikan kepada mereka, mereka tidak menerimanya. Sehingga itu terjadilah permusuhan antara kaum muslimin dan muslimat yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan itu bukan hanya pada masa Nabi Muhammad SAW, ternyata juga ada pada masa nabi-nabi dan umat-umat sebelumnya. Contohnya ketika masa Nabi Ibrahim, ya, yaitu yang menjadi musuhnya adalah itu termasuk di situ adalah keluarganya sendiri, yaitu ayahnya sendiri. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan risalah kebenaran, tetapi ayahnya tidak mau mendengarkan ajakan Nabi Ibrahim, maka dia pun mengusir Nabi Ibrahim. Bahkan tidak hanya sampai di situ, dia tidak menganggap Nabi Ibrahim itu sebagai anak, dan yang ayahnya tetap berpegang kepada pendiriannya dan dia patuh kepada penguasa, yaitu pada Raja Namrus ketika itu. Nah, perjuangan Nabi Ibrahim juga termasuk kepada jihad, yaitu mengajak amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang kepada yang baik dan mencegah kepada yang munkar, termasuk kepada ayahnya sendiri. Nah, maka dalam hal itu ayat tadi telah mengancam kepada mereka yang berhadapan langsung dengan musuh lalu berbalik lagi ke belakang, ya, berbalik mundur ke belakang, tidak mau berjuang, maka ini termasuk kepada dosa besar yang ke-11, yaitu yang mundur dari medan pertempuran. Termasuk juga Nabi Ibrahim tadi, dia selalu untuk menyampaikan kebenaran, walaupun itu ancaman adalah sangat luar biasa. Bahkan Nabi Ibrahim pun dibakar ketika itu, ketika menyampaikan kebenaran. Cuma bedanya jihad Nabi Ibrahim itu bukan angkat senjata, tapi untuk menyampaikan risalah tauhid kepada umat ketika itu. Sedangkan masa Nabi Muhammad SAW, mereka umat muslim yang menyampaikan risalah dakwah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW bersama dengan saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya ketika itu, mereka tidak hanya menolak, tetapi juga mereka mengancam nyawa Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat-sahabat ketika itu. Maka tidak ada jalan lain bagi mereka untuk tidak angkat senjata, membela diri. Maka itulah terjadilah pertempuran dahsyat di beberapa peperangan dalam berdakwah Rasulullah SAW bersama sahabat ketika itu. Bukan Islam itu yang mengangkat perang untuk mengajak
mereka untuk dibunuh, tetapi mereka yang melawan. Maka umat Islam adalah membela diri. Ketika disampaikan risalah dakwah kepada mereka pun diusir, diancam, dibunuh, bahkan diburu ya. Ketika Nabi pun berhijrah pun diburu oleh kaum kafir Quraisy ketika itu. Nah, jadi dalam hal ini, untuk itu apabila kita terlibat langsung untuk diperintahkan untuk angkat senjata, berjuang, berjihad di jalan Allah SWT, maka tidak ada kata lain untuk tidak angkat senjata. Dan janganlah sampai kita mundur ketika telah berada atau berhadapan dengan musuh tersebut. Nah, apabila kita mundur, maka ini diancam sebagai dosa besar oleh Allah SWT. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan renungan bagi kita semuanya. Saya sudahi dengan mengucapkan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.